Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil masabihil ghurur. Ilahi anda maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa mursyiduna wa murabbi arwahina yang mulia Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saiful Maslul Al-Qutub radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid yang saya hormati, pemangku manaqib Ibu Desi beserta keluarga besar beliau, semoga beliau selalu ada dalam kejembaran rahmaniyah karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid. Yang saya hormati pengelola acara, ikhwan akhwat yang mengikuti acara manaqib online internasional dimanapun berada. Air akan tetap menjadi air meskipun dimasukkan ke dalam bejana yang terbuat daripada emas. Air yang dimasukkan ke dalam bejana yang terbuat dari emas itu sama dengan air yang dimasukkan ke dalam gelas kaca. Sama juga dengan air yang dimasukkan ke dalam tembikar sekalipun. Itulah merupakan salah satu makna dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melihat penampakan atau tidak melihat tampakan dari luar. Yang dinilai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang ada di dalam hati kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita ini menjaga, bahkan bila perlu menaikkan derajat nilai yang ada pada air itu. Toh tampilan luar juga nilainya akan bergantung kepada isinya. Botol plastik ukuran kira-kira 600 ml apabila diisi oleh air mineral, harganya tidak lebih daripada 3.000. 3.000 rupiah. Tetapi apabila kita isi dengan jus, maka harganya akan naik menjadi 15.000. Tapi apabila kita coba ganti, isinya bukan jus, tetapi madu, maka bisa meningkat lagi harganya menjadi di atas 100.000 rupiah. Bahkan apabila kita ganti isinya itu sendiri dengan parfum, bukan hal yang mustahil, itu bisa berharga jutaan rupiah. Tapi apabila ternyata botol plastik itu sendiri kita isi dengan air comberan, saya rasa tidak akan banyak orang yang membutuhkan.
dibuang seenaknya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Mengapa jus bisa lebih mahal daripada air mineral? Karena di dalamnya ada rasa. Selama kita melaksanakan amaliyah zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hanya begitu saja. Dalam artian tidak ada dampak positif. Bagaimana caranya kita bisa menikmati? Maka tak ubahnya air itu sendiri baru senilai dengan air mineral. Nah, untuk bisa lebih meningkatkan lagi adalah air mineral itu sendiri perlu menjadi jus. Artinya zikir yang kita baca itu sendiri itu harus mempunyai rasa. Disinilah salah satu tujuan inti mengapa di dalam hidup bertorikoh itu sendiri itu ada 3 komponen pokok yang tidak boleh kita abaikan. Komponen itu adalah ada syariah. Syariah itu sendiri adalah operasional, praktek-praktek ibadah yang harus kita lakukan. Tetapi yang kedua, ada juga sebenarnya komponen itu adalah komponen metode. Nah, metodenya itu sendiri adalah torikoh. Bagaimana caranya kita bagaimana caranya kita berzikir, bagaimana caranya kita melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Nah, sementara komponen yang ketiga adalah harus ada rasanya. Kita harus pandai merasa. Kita harus pandai merasa, bukan rasa pandai. Yang dikhawatirkan adalah orang itu sendiri baru memiliki ilmu sekecil itu, kemudian sudah berani mengatakan aku adalah begini, begini, begini. Itu artinya dia itu orang yang merasa pandai. Di dalam bertorikoh yang dibutuhkan bukan merasa pandai, tapi pandai merasa. Agar apa? Agar nilai hati itu sendiri bisa meningkat. Yang asalnya Rp3.000 itu bisa mencapai Rp15.000. Apabila ternyata kita tingkatkan lagi kualitasnya, kita ganti umpamanya dengan madu, maka madu bisa berharga ratusan ribu rupiah. Madu asli saja di apotek Ashifa lantai 2 Hotel Hilton di depan Masjidil Haram itu 1 liter itu bisa mencapai 3.000 real. Itu bisa dibuktikan, dan itu berarti sudah mendekati angka Rp900.000. Mengapa madu bisa lebih mahal daripada jus? Karena madu bukan hanya dia mempunyai rasa, tapi juga mempunyai khasiat, mempunyai manfaat sebagai penyembuh, sebagai syifa, seperti dikutip di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilustrasi bagaimana caranya agar hati yang kita manage itu sendiri itu lebih berkualitas. Kita perlu belajar kepada binatang. Binatang ini maksud adalah lebah. Ayat yang ke-68 surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyebutkan, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi wahyu kepada seekor lebah yang nama latinnya Apis indica. Lebahnya itu sendiri, Allah memerintahkan kepada lebah itu untuk membuat sarang. Membuat sarang itu sendiri ternyata ada 3 alternatif. Pertama, lebah diminta untuk membuat sarang itu sendiri di atas gunung. Apabila ternyata tidak suka tinggal di atas gunung, ada alternatif kedua. Wa minasyajar, itu di atas pohon. Dimaksud pohon di sini adalah syajar itu adalah pohon yang sangat rindang tetapi tidak berbuah. Sehingga apabila ternyata dia bersarang di tempat itu, maka tidak akan mengganggu manusia. Berbeda apabila yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersarang pada pohon yang berbuah. Yang dikhawatirkan adalah saat pohon tersebut berbuah, maka akan terjadi tarik kepentingan dengan manusia. Sementara alternatif yang ketiga adalah wa mimma ya'rishun. Wa mimma ya'rishun dimaksudkan adalah tempat yang sengaja disediakan oleh manusia. Makanya di beberapa tempat, terutama di pesantren-pesantren pertanian, itu ada peternakan lebah yang sengaja dikelola bagaimana caranya supaya lebih berhasil guna. Nah, ini salah satu di antaranya. Nah, bisa menjadi lebih tinggi nilai hati kita itu sendiri, taubahnya seperti nilai lebah. Itu bisa memberikan kontribusi kepada siapapun,
setelah melakukan beberapa hal penting. Hal penting yang dimaksud adalah ternyata dicantumkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-69. Summa kuli min kulli samarot fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi syifa'ul linnas inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, jadi summa kuli min kulli samarot, Allah meminta kepada seekor lebah apabila makan itu memilih, tidak sembarangan yang dimakan. Bukan karena tren sekarang adalah makan berbentuk begini, tidak begitu. Lebah itu selalu memilih bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang beraroma harum. Tetapi yang diambilnya oleh lebah itu sekedarnya saja, tidak sampai merusak kondisi bunga. Nah, ternyata apabila ternyata bunga-bunga pilihannya itu sendiri yang diambil oleh seekor lebah, maka hasilnya pun sudah kita bisa membayangkan. Kalau pada saat ini sedang berbunga pohon cengkeh, maka aroma yang keluar dari madunya pun itu akan senikmat aroma cengkeh. Namun apabila ternyata memang pada saat sekarang sedang berbunga pohon karet, tidak menutup kemungkinan rasa pahitnya pohon karet itu sendiri itu bisa ada pada madu itu sendiri. Itulah gambaran makanan yang kita telan setiap hari. Persoalannya tidak menjadi sederhana apabila kita salah makan. Bukan hanya berpengaruh negatif pada fisik tubuh saja, tetapi bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Normalnya, seorang bayi yang dilahirkan itu sendiri beratnya kisaran 2-3 kg, 2,8, 2,7, 3,2, 3,4, sekitar itu. Tapi setelah berkembang 1, 2, 3, bahkan sampai puluhan tahun, ternyata ada yang bobot badannya itu sendiri ternyata lebih daripada 100 kg. Kalau ditanyakan kepada kita, mengapa berat badan bisa naik? Jawaban yang paling rasional, kita bisa meminjam istilah dari rumus ilmu fisika. Artinya, makanan yang kita telan, itu rumusnya berbanding lurus dengan pertumbuhan fisik. Artinya apa yang kita telan, itu ada yang menjadi daging, ada yang menjadi kulit, ada yang menjadi tulang, ada yang menjadi darah. Artinya kalau ternyata sumber makanan itu sendiri yang kita makan berasal daripada barang yang halal, maka itu yang akan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan kita di masa mendatang. Yang dikhawatirkan adalah dalam kondisi sekarang semacam orang banyak mengeluhkan persoalan hidup, itu yang dikhawatirkan adalah ada sesuatu yang tertelan oleh kita yang bersumber bukan daripada hal yang halal. Itulah yang akan memberikan bencana nanti di hari akhir. Apabila kita cermati satu kondisi fakta di lapangan, sebuas-buasnya harimau, tapi sampai saat ini belum ada harimau yang menerkam anaknya. Tetapi apabila ada seorang ayah, seorang suami, memberi nafkah kepada anak dan istrinya dari barang yang tidak halal, maka secara tidak langsung dia telah memberikan tiket kepada yang bersangkutan untuk masuk ke dalam api neraka. Mengapa demikian? Karena sudah dinyatakan oleh sabda Rasulullah SAW. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada barang yang haram itu yang akan dijilat oleh api neraka. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Dengan ditatanya hati kita, dengan dibimbing oleh Syekh Mursyid, dengan menempatkan zikir khofi yang ada pada hati kita, apabila diefektifkan, maka kita sebenarnya sudah ada satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata orang untuk bisa memungkinkan hati kita itu bisa menjadi lebih baik daripada orang yang lain. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita di dalam melaksanakan amaliyah, terutama zikir khofi yang tiada henti sampai nafas kita yang terakhir, maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu. Wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mukadimah ikut pembicara sebelumnya yang mulia Yai Dr. Akbar Mardani. Ila hadrati ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Surya Daya wabil khusus sahabat Qadasullah Syirah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang saya hormati para wakil talqin yang hadir, Bunda Kaya, Profesor Haji Priyatno, para petugas manakib, ikhwan wal akhwat yang mulia di mana saja Anda berada, khususnya pemangku manakib pada malam ini, Ibu Desi sekeluarga. Semoga dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Hari ini, kalau tidak salah, kita memasuki bulan Zulhijjah, di mana huruf pertama nama bulan ini adalah huruf Dzal. Huruf Dzal ini dimaknai oleh pengersa Abaos sebagai zikrullah. Mari kita lihat keagungan zikir kita ini dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Wala zikrullahi akbar. Dan sungguh zikir mengingat Allah itu lebih besar. Lebih besar dari apa? Dari ibadah-ibadah yang lain. Maka pengersa Abah pernah menyampaikan, selain Allah yang maha besar, Allahu Akbar, zikir, kegiatan mengingat Allah itu juga besar. Wala zikrullahi akbar. Zikir, perbuatan zikir kepada Allah itu adalah perbuatan yang besar, akbar. Ini maksudnya bukan berarti ibadah yang lain tidak utama, sebab ada yang mengartikannya karena zikir ingat atau eling, kalau bahasa Jawa, itu ibadah yang paling utama, lalu ya cukup zikir aja, cukup eling, tidak perlu lagi sholat. Akibatnya banyak orang yang takut belajar thariqah. Katanya kalau belajar thariqah ujung-ujungnya nggak sholat lagi. Karena sudah mencapai hakikat. Nah, itu dulu disampaikan ke saya begitu oleh orang yang tidak mau atau tidak tahu itu thariqah. Dulu awal-awal saya mau masuk thariqah, ada teman saya yang sudah lebih dulu banyak belajar agama, dia bilang hati-hati, jangan ikut thariqah gitu. Kalau ikut thariqah nanti ujung-ujungnya nggak sholat gitu. Padahal saya waktu itu sudah baru masuk baru ditalkin ke Suryalaya, dan saya nggak tanggapi karena tidak seperti itu ajaran thariqah. Ajaran thariqah itu justru menyempurnakan ibadah lahir dengan melaksanakan ibadah batin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pengersa Abah menjelaskan zikir di sini ialah zikir dengan namanya yang maha agung, raja dari segala nama, yaitu zikir dengan suatu nama yang di dalamnya terkandung seluruh nama-nama yang agung, Asmaul Husna, yakni Allah. Zikir kita ada zikir Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha
Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayudzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikannya nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Kalimat walillahil asmaul husna, kalau tidak salah itu mudhofun ilaih, ya. Yakni Allah menyandarkan nama-namanya yang agung itu kepada dirinya sendiri dan meletakkan seluruh nama itu atas namanya Allah. Maksudnya nama Allah sebagaimana Tuhan tidak ada bandingannya lagi. Sebagai Tuhan tidak ada bandingannya lagi. Nama Tuhan itu Allah telah memilih namanya sebagai Tuhan semesta alam. Beliau Allah telah memilih namanya itu Allah. Nah, tidak ada bandingan lagi nama Allah itu. Itulah nama Allah, Allahu Allah. Itu artinya Allah itu Allah. Itu artinya Allahu Allah itu artinya itu Allah itu Allah. Nah, adakah Tuhan lain selain daripada Allah? Tidak ada. Iwan wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui syarat dari agama itu ialah satu, adanya Tuhan. Dua, adanya kitab suci. Adanya nabi, adanya malaikat, dan adanya hari kiamat. 5 ya syarat agama itu. Inilah yang dinamakan agama samawi. Adapun agama yang tidak memiliki 5 syarat tersebut tadi, maka itu bukan agama samawi, akan tetapi agama budaya. Kalau agama samawi, ajarannya berdasarkan wahyu, yaitu kitab suci. Kalau agama budaya, lahir berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tapi saya tidak akan membahas agama ini secara detail. Yang perlu kita cermati adalah Tuhan dalam suatu agama. Nah, Tuhan dalam Islam itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Agar Tuhan itu bisa dikenali, dia memiliki nama. Kita memiliki Tuhan, supaya Tuhan kita itu bisa kita kenali, supaya kita bisa ma'rifat kepada Tuhan, ma'rifat kepada Allah, maka Tuhan itu memiliki nama. Dan dia sendiri yang telah menetapkan namanya, yakni Allah. Nama yang agung, istimewa, spesial. Dari namanya ini saja, sudah tidak bisa dibantah lagi keberadaannya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Bagaimana kemuliaan nama Allah ini? Mari kita lihat penjelasan pengesabah dalam kitabnya tersebut. Kalimat Allah terdiri dari 4 huruf, ya. 4 huruf. Huruf dalam bahasa Arab, ya. Huruf dalam bahasa Arab, yakni alif, lam, ha. Alif, lam, ha. Jika dibuang huruf sehingga tinggal 1 huruf pun tetap bermakna nama yang disandarkan kepadanya. Ya. Contoh, jika 1 huruf alif dibuang, maka bacaannya, maknanya menjadi lillah. Kepunyaan Allah artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Ali Imran ayat 189. Jika dibuang huruf alif dan lam, 2 huruf berarti 2 huruf depannya dibuang, alif dan lam, maka yang tersisa adalah lahu, kepunyaannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Quran surat Al-Hadid ayat 5. Jika dibuang huruf alif, lam, 3 ya. 4 huruf nama Allah, alif, lam, ha, tersisa hanya ha, ya. Maka artinya bisa dibaca huwa. Huwa itu berarti dia. Dalam firman-Nya Allah berfirman,
Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dengan demikian, nama Allah ini adalah nama yang mulia yang tidak dimiliki oleh nama-nama lain selain nama Allah. Kalau ada Tuhan lain yang dipertuhankan oleh manusia, seandainya bagi kita umat Islam ada Tuhan lain ya selain Allah itu, dan pada kenyataannya di dalam umat yang lain ada yang menuhankan lain selain daripada Allah, satu huruf saja nama Tuhan mereka dibuang, maka menjadi batalah makna nama tersebut ya. Berbeda dengan Allah, dibuang satu huruf, dibuang dua huruf, dibuang tiga huruf, tetap bermakna kepada Allah, disandarkan kepadanya yang Maha Agung ya. Nah, oleh karena itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah. Maka berzikir dengan nama Allah itu adalah perbuatan atau amalan yang agung. Wala dzikrullahi akbar. Ya, sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar pahalanya dari segala ibadah. Hadirin ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Nah, inilah di dalam kitab tersebut ya, pengarang Abah menjelaskan zikir yang kita pakai, zikir kita yang kita amalkan, zikir yang paling utama daripada zikir-zikir yang lain. Bahkan dengan berzikir dengan nama tersebut itu sudah membuat menjadi besar gitu. Kata Abah bukan hanya itu, tapi orang yang berzikir itu menjadi besar ya. Berzikir kepada Allah itu menjadi besar gitu. Jadi Allahu Akbar, perbuatan zikir kepada Allah itu dengan kalimat, dengan namanya yang Maha Agung ya, bukan zikir-zikir yang lain, tapi abdullu zikri annahu la ilaha illallah. Nah, makanya zikir ini akan mampu meningkatkan derajat yang mengamalkannya. Wallahu alam, semoga bermanfaat, semua datang dari Allah. Nah, dengan karomah pengarsa Abah, semoga kita selalu diistiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Bikromati abawas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.